Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Hari ini kita bakal ngebedah sesuatu yang mungkin udah sering banget kita dengar, tapi jarang kita pahami arsitektur mendalamnya. Kita akan ngomongin soal hukum-hukum kesucian dan kotoran fisik, atau yang biasa kita sebut najis dalam tradisi Islam. Siapin fokus kamu ya, karena materi kali ini tuh benar-benar terstruktur dan, percaya deh, penuh sama kejutan yang mind-blowing. Oke, kita mulai dari satu pertanyaan yang mendasar banget. Pernah kepikiran nggak sih kenapa aturan agama kita ngebedain tingkatan najis? Ada yang ringan, sedang, dan berat. Apakah ini cuma sekedar aturan legal formal yang kaku soal kebersihan fisik aja? Atau jangan-jangan ada sebuah peta rahasia tentang perjalanan ruhani yang disembunyikan di balik aturan-aturan fisik ini? Nah, ini rute perjalanan kita kali ini ya. Kita bakal mulai dari pengantar fikih kesucian, terus masuk ke 3 tingkatan najis, menggali hikmah atau makosid di baliknya, lalu kita tembus ke hakikat penyakit hati, ngebedah soal najis berat, dan akhirnya menyatukan itu semua dalam satu arsitektur ilahi yang utuh. Sip, kita masuk ke bagian pertama, fikih kesucian sebagai pengantar. Semuanya tuh berawal dari satu perintah simpel tapi luar biasa tegas, dan pakaianmu bersihkanlah. Ini adalah salah satu perintah ilahi yang paling awal diturunkan. Pesannya jelas banget, kesucian fisik itu gerbang utama. Kamu nggak bisa menghadap Sang Pencipta buat beribadah kalau secara fisik aja masih belum bersih dari hadas dan najis. Tanpa itu, ibadah kita bisa dibilang nggak sah. Lanjut ke bagian 2. 3 tingkatan najis dari kacamata syariat. Jadi, dari dalil-dalil yang ada, para ulama tuh ngebagi kotoran fisik jadi 3 kategori berdasarkan tingkat keparahannya. Kategori pertama itu mukhafafah, alias najis ringan. Nah, ini kategori yang sangat-sangat spesifik loh. Dia cuma berlaku buat satu kasus. Air kencing bayi laki-laki yang umurnya belum nyampe 2 tahun, dan hanya minum ASI aja, tanpa tambahan makanan padat apapun. Sangat spesifik kan? Dan karena levelnya ringan banget, cara bersihinnya pun dikasih keringanan yang luar biasa. Kamu nggak perlu nyiram pakai air mengalir atau ngucek-ngucek pakai sabun. Cukup percikan aja air ke area yang kena najis itu. Benar-benar bentuk kemudahan absolut buat kasus yang spesifik ini. Sekarang kita naik ke kategori mutawasitoh atau najis sedang. Ini tuh semacam standar operasionalnya. Kalau kotoran itu bukan najis yang paling ringan atau paling berat, otomatis dia masuk ke sini. Kategori ini mencakup hampir semua kotoran fisik sehari-hari yang mungkin kita temuin. Mulai dari kotoran manusia, darah yang memancar, muntahan, sampai khamer atau minuman keras. Buat ngebersihin najis level sedang ini, ada urutan wajib yang sama sekali nggak boleh dilewatin. Kamu nggak bisa asal langsung siram air. Langkah pertamanya, hilangkan dulu wujud fisiknya atau materi kotorannya. Setelah bendanya benar-benar bersih, barulah masuk ke langkah kedua. Alirkan air murni sampai 3 sifat utamanya, yaitu warna, bau, dan rasa hilang tak berbekas. Dan dari sini, ilmu fikih ngasih kita pembagian yang menurut saya cerdas banget. Ada najis ainiyah dan ada najis hukmiyah. Kalau ainiyah, itu kotoran yang masih kelihatan wujudnya. Entah itu warnanya, baunya, atau zatnya masih ada. Nah, itu wajib kamu buang zatnya. Kalau hukmiyah, kotorannya udah nggak kelihatan sama sekali. Misalnya air kencing yang udah lama banget dan kering total di lantai. Karena zat fisiknya udah nggak ada, kamu cukup alirkan aja air di atasnya. Praktis banget ya kan? Oke, sekarang kita pindah ke level yang paling tinggi, mughalazah atau najis berat. Di level ini, aturannya berubah drastis. Kategori ini secara eksklusif cuma buat anjing dan babi, plus semua hal yang asalnya dari mereka. Mau itu air liurnya, kotorannya, sampai dagingnya. Skala ketegasan hukumnya kerasa banget bedanya di sini. Ketegasan itu kelihatan jelas dari cara bersihinnya yang super ketat. Area yang kena najis, ini wajib dibasuh persis 7 kali, nggak boleh kurang. Dan yang paling unik, salah satu dari 7 basuhan itu wajib dicampur pakai debu atau tanah yang suci. Coba deh kamu ingat-ingat aturan 7 kali dan wajib pakai tanah ini, karena bentar lagi kita bakal nemuin kejutan naratif yang luar biasa dari aturan ini. Masuk ke bagian ketiga, maqasid atau hikmah di balik hukum. Sampai sini kita udah paham nih aturan teknisnya. Tapi buat kamu yang suka mikir kritis pasti nanya, kenapa sih Tuhan mendesain aturan persis kayak gini? Ternyata aturan-aturan ini tuh semacam matriks pertahanan buat ngelindungin kebutuhan paling fundamental manusia. Dia ngelindungin agama, karena tanpa kebersihan ibadah nggak bakal sah. Dia ngelindungin kehidupan. Bayangin, babi itu inang cacing pita yang bahaya, dan air liur anjing bawa bakteri patogen. Jadi ini semacam ilmu kedokteran preventif kuno. Dan terakhir, dia ngelindungin akal dengan menetapkan homer yang rusak otak sebagai kotoran fisik. Keren banget kan? Nah, kita masuk ke bagian keempat. Hakikat, peta penyakit hati. Siap-siap ya, karena ini bagian yang paling mind-blowing. Kita kesampingkan dulu ranah fisiknya.
Ternyata, kotoran-kotoran fisik yang baru aja kita bahas itu adalah metafora yang kelewat sempurna untuk ngegambarin virus psikologis dan spiritual yang diam-diam nyerang jiwa kita. Tubuh kita ini semacam cermin buat apa yang terjadi di dalam jiwa. Teologi klasik udah lama banget pakai konsep pembersihan kotoran fisik ini buat ngajarin kita gimana cara ngebersihin patogen tak kasat mata di dalam hati. Coba kita hubungin satu-satu. Najis mukhaffafah, air kencing bayi tadi, itu ibarat dosa-dosa kecil yang muncul cuma karena kita ini manusia yang lemah dan sering lupa. Bersihinnya cuma dipercikin air, yang lembangin kalau rahmat Tuhan itu dengan gampang mencuci kelemahan kecil kita. Nah, beda cerita sama mutawasitoh kayak kotoran manusia. Ini mewakili virus kelalaian yang lahir dari ego dan pilihan sadar kita. Bersihinnya nggak bisa cuma dipercik. Kamu harus secara sadar mencabut wujud keburukan itu, berhenti ngelakuinnya, terus membasuhnya pakai aliran air mata penyesalan sampai bekas candunya benar-benar hilang sempurna. Lanjut ke bagian 5. Najis berat dan cinta dunia. Sekarang kita bedah penyakit jiwa yang paling gelap dan paling susah dicabut. Kenapa anjing dan babi ditaruh sebagai najis terberat? Sekali lagi, ini bukan cuma soal hewannya, tapi soal karakter spiritual yang diproyeksikan ke manusia. Di alam spiritual, babi itu simbol mutlak dari hedonisme. Hewan yang kehilangan rasa malu, bangga mengonsumsi hal-hal kotor, dan terus-terusan mendaur ulang dosa. Terus anjing yang selalu menjulurkan lidah buat majikannya demi makanan, itu merepresentasikan kerakusan, materialisme buta, dan sifat manusia yang rela menjilat penyedia harta duniawi sambil lupa sama Tuhan sebagai pemberi rizki yang asli. Nah, masih ingat aturan basuh 7 kali buat najis berat tadi? Disinilah momen penemuannya. Kenapa harus persis 7 kali? Jawabannya karena untuk mencabut penyakit cinta dunia dan hedonisme yang udah mendarah daging, jiwa manusia itu harus merangkak naik dengan susah payah ngelewatin 7 tingkatan ini. Dari level nafs ammarah yang isinya cuma nafsu perusak, kamu harus berjuang mati-matian, setahap demi setahap, sampai ke titik kemurnian sempurna di nafs kamilah. 7 kali basuhan fisik itu ternyata cerminan dari pendakian jiwa yang super berat ini. Dan ini secara brilian ngejawab kenapa 1 dari 7 basuhan itu wajib banget pakai tanah. Tanah itu pijakan kita yang paling rendah, dan ujung-ujungnya kesanalah kita bakal kembali kan? Menggosokkan tanah ke tempat najis itu metafora buat terapi kejut untuk ego manusia. Buat ngebunuh kesombongan dan materialisme yang udah bikin kita buta, satu-satunya obat yang paling manjur itu cuma dzikrul maut, mengingat kematian. Mengingat kalau kita ini pada dasarnya cuma tanah yang lagi kebetulan bisa jalan. Kita sampai di bagian terakhir. Bagian ke-6, arsitektur ilahi penyucian jiwa. Coba deh lihat gambaran besarnya. Luar biasa banget kan? Gimana sebuah aturan yang kelihatannya sangat teknis soal ngebersihin kotoran, ternyata nyimpen peta pengobatan jiwa yang dalam banget. Ini dia arsitektur ilahinya. Di satu sisi, kita punya hukum fisiknya. Di tengah, wujud fisik kotoran itu jadi cermin dosa batin di hati kita. Dan puncaknya, metode pembersihan yang disuruh sama syariat itu ternyata resep pengobatan spiritual. Percikan air buat kelemahan kecil, mencabut kotoran fisik buat dosa yang disengaja, dan basuhan tanah buat meruntuhkan ego kesombongan kita. Semuanya itu nyambung dengan sangat sempurna. Jadi kalau syariat aja menuntut racikan air dan debu yang begitu presisi buat ngehilangin kotoran fisik, pertanyaannya sekarang, langkah nyata apa yang bakal kamu ambil hari ini buat benar-benar nyabut virus spiritual yang mungkin selama ini diam-diam bersarang di dalam hati kamu sendiri? Coba direnungkan. Terima kasih banget udah nemenin saya ngebedah materi yang luar biasa ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya.